Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau mereview raket lagi ya teman-teman ya. Ini raket yang mau saya review ini sebenarnya saya penasaran nih teman-teman. Karena ini raket sebenarnya udah lama juga ya teman-teman. Udah tahun kemarin ya viralnya ya. Ini saya penasaran karena pada bilang ini raketnya enak katanya om katanya. Buat nyemes juga buat apa semua pokoknya semuanya enak om katanya. Gitu. Makanya saya ya udah saya beli juga nih raket. Penasaran saya rasanya gimana sih gitu ya. Nah, ini jadi raketnya ini teman-teman nih. Teman-teman juga pasti udah tahu nih, ini Velvet Galaxy Flare 10 ya. Nah, ini kan ada temennya juga, maksudnya kembarannya juga itu yang apa Aeromas 10 ya. Gitu. Jadi ini saya review aja ya, review singkat ya, teman-teman ya. Nah, ini yang penting nih saya mau kasih tahu nih, teman-teman nih. Kita mulai dari atasnya, ini ya teman-teman ya. Ini frame-nya ternyata pas saya lihat memang raket ini pas tuh, teman bisa lihat ya, ini raket Maxball Woventech nih. Woventech 860 ya. Ini velvet ya, tuh. Palanya teman bisa lihat ya. Ini palanya modelnya beda ya. Ini palanya oval ya teman-teman. Ini namanya oval. Ini yang Galaxy Flare 10 ini mirip seperti Maxball Woventech 90. Nih abangnya ini nih, abangnya Pak adeknya itu ya. Nah, itu ya. Atau enggak mirip nih yang velvet ini mirip dengan kalau Yonex itu Astrok 100 Jet ya teman-teman ya. Tuh modelnya oval gitu ya. Jadi teman bisa lihat ya model frame-nya beda ya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita review aja nih dari atas nih teman-teman ya. Oh ya mau kasih tahu nih teman-teman nih sebelumnya nih. Ini senarnya saya pakai senar Maxball MBS 66 teman-teman ya. Tarikannya 28 lbs. Vertikal sama horizontalnya sama teman-teman ya. Main sama crossnya sama 28 lbs ya teman-teman ya. Nanti saya review aja senarnya ini ya. Nah, ini kita mulai lagi nih dari atas nih. Ini dia grommetnya tuh udah pakai grommet sambung ya, teman-teman udah tahu ya. Ini grommet sambung. Atas bagian sininya, bagian bawah sini nih juga grommet sambungnya warnanya beda kan hijau gitu ya, teman-teman ya. Jumlah grommetnya 76 ya, teman-teman. Terus ini modelnya ini frame-nya ini maksudnya lebarnya ukurannya diameternya ini standar teman-teman ya. Jadi tidak besar dan tidak kecil ya teman ya, jadi standar. Terus model ininya juga slimnya standar ya teman ya, tidak kecil banget dan tidak lebar banget, standar jadi ya gitu. Terus dia ya bagian sini ada tulisan, ini ada tulisan nano structure, terus ada tulisan high speed frame, terus ada tulisan lagi box frame science ya. Itu ya teman. Memang ini modelnya ini box ya teman ya. Tapi boxnya itu nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Itu. Tapi dia berani tulis high speed frame karena yang seperti saya bilang nanti saya jelasin karena modelnya ini dia model oval ya teman-teman ya. Itu aja. Terus turun lagi ke sini dia model ini T-nya ini ada tulisan velvet dan modelnya memipih ya teman-teman. Memang model memipih ini biasanya kalau raket buat gebuk-gebuk itu biasanya emang lebih enak ya gitu ya. Tuh. Terus lagi turun ke sini ke shaftnya ya teman-teman ya. Ini ada tulisan Galaxy Flare 10, terus ada tulisan maximum tensionnya di 32 lbs. Terus ini ada tulisan velvet design, terus ada tulisan lagi ini nano booster tube kalau nggak salah ya ini. Maaf nih teman-teman, mata saya kan mata udah tua nih nggak kelihatan. Ini juga ini kecil, lebih kecil lagi nih. Ini kalau nggak salah ini 290 nih. Balance point-nya 290 plus minus ya teman-teman. Terus ini maximum tension 32. Terus ini ada tulisan di konnya nih ya, ada tulisan velvet. Terus saya ini dapatnya kan nih raketnya saya yang di raket yang 4U nih teman-teman ya. Saya ini 4U dapat yang milih raketnya yang 4U. Ininya G1. G1 itu ini genggamannya kecil ya teman ya. Gripnya kecil jadi cukup pakai grip yang kain aja nih, nggak usah dibuka dalamnya nih udah kecil ya. Kalau tangan saya udah cukup kecil jadi cukup enak ya teman-teman ya. Terus juga end cap-nya ini ada tulisan velvet nih warna ungu ya. Oh ya ini panjang gripnya ini nggak terlalu panjang sih tapi juga jadi kayak Maxball Woventech 60 dah segitu ya panjangnya. Saya ukur tadi mirip ya panjang ininya, nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek sekali ya. Tuh. Nah ini raketnya spesifikasinya dapatnya nih teman-teman ya. Ini realnya nih ya teman-teman. Ini ngomong panjangnya dulu deh. Panjangnya ini saya ukur nih kan spesifikasi 675 tapi saya dapatnya ini emang raketnya ini nggak tahu apa ya pasti sama sih ya. Bisa 674 nih dapatnya ya. Tapi ya udahlah beda 1 mili ya teman-teman ya nggak apa-apa ya. Terus ini beratnya saya dapatnya saya timbang di 85 gram ya. Itu sebenarnya udah perbatasan antara 4U ke 3U ya gitu teman-teman ya. Cuma balance point-nya nih.
dapatnya saya cuma di 286 mm ya teman-teman ya. Kalau ini tulisannya 290, ya udahlah nggak apa-apa lah, namanya dapat raket ya seperti itulah teman-teman ya. Terus udah itu, oh ya ini flagnya ini dia medium ya teman ya, ini flagnya nih tuh medium ya. Terus diameter ininya juga nggak terlalu besar ya teman-teman ya, diameter shaftnya ini ya mungkin sekitar 6,8 ya, gitu aja. Ya kira-kira itu aja sih yang saya bilang. Oh ya, ini saya ngomong catnya nih teman nih, ini ada sedikit mau kasih masukan nih. Catnya sih buatannya sih halus ya teman ya. Cuma ini saya nggak tahu nih, saya nggak bentur raket nggak apa, saya main di karpet nggak ini ada lecet sedikit nih teman nih, dikit nih lecet nih. Berarti ini kayaknya sih kayak kena kok ya teman ya. Tapi ini udah ada lecet sedikit nih, kayak cuil gitu, itu ya nih kalau saya lihat nih gitu ya. Ini kalau kelihatan nggak putih-putih tuh. Nah, jadi ini kayaknya kena kok. Jadi ya menurut saya ini ada sedikit kurangnya ini di kualitas catnya itu gampang ya kena cuil-cuil gitu. Jadi kurang kuat dia nempel ke ininya nih, ke frame-nya gitu ya. Kalau kena benturan, padahal bukan kena benturan raket gitu ya, gitu aja. Ya kira-kira itu aja teman-teman. Nanti saya coba di lapangan ya, teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih kesimpulannya ya. Ya teman-teman udah lihat ya, saya coba di lapangan. Yang sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih teman-teman nih. Biasanya kan kalau saya tes di lapangan saya kasih lihat raketnya gitu ya. Ini senarnya apa, ini raket saya mau coba gitu ya. Cuma kemarin tuh nggak sempet ngomong karena sebelumnya tuh kita lagi ngobrolin itu teman-teman. Aduh apa, Thomas Cup yang kemarin itu tuh, aduh kita lagi ngobrolin sayang gitu ya. Kita tinggal selangkah lagi itu, harusnya kita bisa dapet gitu ya, bisa mempertahankan gitu ya, bukan bisa dapat, mesti bisa mempertahankan gitu ya. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman ya, itu kan namanya belum waktunya ya, belum miliknya kali hari, mesti tahun ini ya gitu. Jadi
kita tetap selalu harus dukung tuh teman-teman ya pemain-pemain nasional kita gitu ya, supaya mereka juga tetap selalu semangat ya, gitu aja. Ya nanti nanti kita review lagi ya nih raketnya. Jadi saya coba lob gitu. Memang ini raketnya enak teman-teman, buat mukul lob enak, nggak masalah. Jadi enak aja buat mukul lob, enak, nggak susah gitu ya. Terus juga chop. Nah kalau chop ini itu begini teman-teman, itu perlu penyesuaian. Jadi kalau menurut saya itu bukan kekurangan, tapi memang kalau kepala model oval begini itu perlu penyesuaian. Yang biasa kita pakai raket yang kepalanya model isometrik begitu ya teman-teman ya. Beda kalau menurut saya, menurut tangannya saya beda. Tapi ada orang mungkin saya mau cocok-cocok aja, gampang adaptasinya ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau menurut saya itu agak sedikit beda kalau yang model frame-nya begini nih, karena dia lebih ngelos biasanya gitu ya teman-teman. Ngelos itu lebih, hambatannya itu lebih ngelos gitu ya teman-teman ya. Nah kali terus ngomongin drive lagi nih, satu lagi drive nih ya. Kalau drive, nah kalau drive itu justru enak karena ini emang lebih ngelos, cepet bola drive gitu ya teman. Ini enak. Jadi kalau menurut saya ini raketnya ini karakternya, kalau menurut saya kan ada orang bilang ini karakternya raket Alaron gitu ya, tapi kalau saya rasakan ini sebenarnya karakternya bukan raket Alaron nih, ini raketnya sih sebenarnya raket speed and power kalau menurut saya ya temen ya gitu. Jadi drive enak gitu temen ya gitu. Nah ini pertanyaan temen-temen nih, kalau cemes enak nggak om? Nah ini saya rasa memang saya rasakan untuk cemes memang enak ini raketnya temen ya gitu, memang saya rasakan enak. Padahal ini bukan spesifikasi yang ini teman, saya dapat berat 85 gram di balance point-nya 286 itu nggak tahu ya, saya berasa itu masih kurang sedikit berat dan kurang sedikit head heavy ya, sedikit aja tuh. Tapi kalau saya bisa dapat yang di 86 gram, dapat balance point-nya di 290 aja, atau 210 lebih dikit lah, 295 lah maksudnya, wah itu mantep banget ini raket teman-teman. Kalau buat nyemes, ini aja dengan spesifikasi segini aja saya buat nyemes itu enak teman-teman. Itu ya, jadi memang ini bener raket enak. Saya setuju teman-teman pada bilang ini raket enak, betul. Cuma kalau untuk bola-bola yang seperti saya bilang, untuk placing itu perlu penyesuaian yang kalau dari kepala yang model isometrik itu ya teman-teman ya. Itu aja. Ya kira-kira itu aja sih yang bisa saya bagikan pengalaman saya tentang raket ini ya, Velvet Galaxy Flare 10 ini teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa bermanfaat ya teman-teman, jadi bisa dapat alternatif pilihan ya. Oh ya, ini saya mau kasih tahu juga, maaf nih teman, bagi teman yang tangannya yang kurang kuat, nggak apa-apa teman-teman, pakai raket ini masih berani teman-teman, karena raketnya nggak terlalu berat kok gitu ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi untuk pemula atau teman yang tangannya belum terlalu kuat sih masih bisa gitu ya. Jadi ini raket masuk boleh jadi alternatif pilihan ya, gitu aja. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang merasa bermanfaat. Nanti tolong di subscribe, di like dan di komen, dan di share juga videonya ke teman-temannya ya. Gitu aja. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.